Shalom semuanya. Semangat sore. Mari dengan cepat saat ini kita buka 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Tuhan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Tuhan Yesus, supaya juga hidup Tuhan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia, Allah Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah maut bekerja dalam orang Kristen. Maut bekerja di dalam orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan maut bekerja di dalam orang Kristen? Rasul Paulus mengatakan bahwa maut giat bekerja di dalam aku, juga di dalam setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini muncul karena rasul-rasul tiap hari mengalami maut. Artinya maut itu bekerja di dalam diri rasul. Karena mereka beribadah, memberitakan Injil, disertai dengan penderitaan yang membawa kematian karena Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa kami ini bencana tanah liat yang lemah, tapi kami ini kuat. Meskipun kami ini mudah hancur, mudah mengalami kesesakan karena Kristus, tapi mereka tetap kuat di dalam iman. Sehingga Rasul Paulus berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, maut bekerja di dalam kehidupan rasul karena mereka menghadapi perlawanan, tantangan, penderitaan. Tetapi saudara, mereka punya keyakinan yang kokoh. Apa keyakinannya? Mereka memiliki roh iman yang sama. Apa roh iman yang sama? Dengar, perhatikan. Mereka percaya bahwa Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus, Bapa juga akan membangkitkan para rasul dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan, maka Bapa akan menghadapkan mereka bersama-sama dengan orang percaya kepada dirinya.
Bapak Ibu Saudara, mereka percaya bahwa Allah yang membangkitkan Kristus akan menolong mereka, membangkitkan mereka. Kepercayaan ini yang membuat mereka berani berkata-kata. Kepercayaan ini yang membuat mereka berani bersaksi. Sehingga Rasul Paulus berkata, maut bekerja di dalam hidupnya. Bahkan mereka berkata bahwa kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak Ibu Saudara, yang membuat mereka mengalami kehidupan Kristus, karena mereka membawa maut di dalam dirinya, membawa kematian di dalam dirinya. Mereka membawa kematian Yesus Kristus di dalam dirinya. Maut bekerja dalam hidup orang Kristen, maut bekerja dalam orang Kristen, supaya hidup Kristus nyata. Bapak Ibu Saudara dengar, mungkin apa yang saya sampaikan sore hari ini tidak relevan dengan hidup kita orang Kristen hari ini. Saya tidak melihat orang Kristen hari ini membawa kematian Kristus. Bahkan saya tidak melihat bahwa orang Kristen hari ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus. Jadi sepertinya berita yang saya sampaikan ini bertolak belakang, saudara, bertolak belakang. Karena faktanya, kita bisa beribadah dengan leluasa. Dan yang dilakukan orang Kristen hari-hari ini, bahkan pendeta-pendeta, kami hanya keliling khotbah dari gereja satu ke gereja lain, hotel satu, hotel lain tidurnya, hanya itu. Kami mengajar. Saudara perhatikan, bahkan yang terjadi persaingan gereja. Sedangkan jemaat Tuhan dan yang dipikirkan apa? Makan, minum, pakaian, bisnis. Sepertinya ayat ini tidak bermanfaat, saudara. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau mengalami hidup Kristus, saudara harus membawa kematian Kristus. Oleh karena itu saya ajarkan tentang pahlawan iman. Menjadi pahlawan iman itu, saudara membawa kematian Kristus. Artinya saudara siap mati. Walaupun hari ini tidak seperti yang terjadi pada zaman rasul-rasul. Ibadah saja saudara, itu siap mati. Sehingga mereka membawa kematian Kristus. Dan kepercayaan mereka sangat kuat, yaitu apa? Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan mereka juga, para rasul, dan memberi tempat bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka memiliki roh iman yang sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita punya roh iman yang sama. Bawa kematian Kristus. Maut itu bekerja di dalam kita. Maut itu bukan bicara tentang kematian yang sia-sia, sebagaimana maut kematian duniawi, bukan. Tapi kematian Kristus itu maut. Biarlah kematian Kristus itu yang menguasai hati kita, supaya kita siap mati dalam Tuhan, kita siap mati karena Tuhan, kita siap mati oleh Tuhan. Kalau ini menjadi roh iman yang sama di dalam setiap jemaat Tuhan dan gereja Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan akan kokoh. Kesempatan hari ini akan dipakai dengan seluas-luasnya, semaksimal mungkin untuk membangun kerajinan, untuk membangun ketekunan, untuk sungguh-sungguh supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, supaya kita dapat mengabarkan
kebenaran-kebenaran, membuktikan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada orang lain, khususnya masa Natal ini. Membuktikan bahwa kita punya roh iman yang sama. Walaupun kita beribadah tidak dianiaya, walaupun kita sebagai orang Kristen tidak dianiaya, tapi saudara, maut bekerja di dalam diri kita. Maut itu adalah kematian Kristus. Sebab ketika kita membawa kematian Kristus, maka kita akan memiliki hidup Kristus. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus bahwa kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Tuhan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Saudara, orang Kristen yang tidak membawa kematian Kristus dalam tubuhnya, maka kehidupan Tuhan Yesus tidak akan pernah nampak. Orang-orang yang tidak membawa kematian Kristus dalam dirinya, orang-orang ini tidak akan pernah tekun dalam ibadah, tidak pernah tekun dalam pelayanan, tidak pernah tekun di dalam segala hal tentang Kristus. Mereka hanya Kristen KTP, mereka hanya orang-orang yang insidentil, mereka hanya orang-orang simpatisan, mereka penonton bukan pemain. Karena mereka tidak pernah membawa kematian Kristus. Maka itu di NCC Internasional saya ajarkan saudara menjadi pasukan berani mati. Mati aja siap kok untuk Tuhan, masa ibadah aja tidak serius, masa doa aja nggak serius, masa pelayanan nggak serius. Nah, kalau saudara mengerti bahwa maut bekerja dalam hidup saudara, maut ini yang dimaksud apa? Siap mati bagi Tuhan. Kalau saudara belum sampai tingkat siap mati bagi Tuhan, berat saudara. Memberikan persembahan hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya supaya keselamatan terjadi. Demikian juga orang Kristen. Maka itu firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya bukakan 1 Yohanes 3 ayat 16 supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. 1 Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, saudara. Tuhan Yesus tiap hari hidup dengan maut bekerja dalam dirinya. Karena dia menyerahkan nyawanya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Bagaimana menyerahkan nyawa? Hidupmu dikorbankan bagi persembahan. Persembahan ada di mana sekarang? Gereja. Di dalam pergerakan Allah dibutuhkan korban. Orang yang siap mati bagi saudaranya, siap mati bagi orang tuanya, siap mati bagi keluarganya, siap mati bagi suami istrinya, anak-anak menantu cucu, siap mati. Di mana saudara mati? Saya mau tanya, di mana saudara mati? Bapak Ibu Saudara, di bait Allah, tempat menaruh korban. Jadi orang Kristen jangan mati di dunia dong. Orang yang tidak membawa maut dalam hidupnya, siap mati, orang ini tidak akan bisa menghidupi Kristus. Bapak Ibu Saudara, pewahyuan ini besar. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk membuat saudara menjadi orang-orang yang berkenan. Menjadi orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, tak bercacat. Itu ibadahmu sejati. Mempersembahkan hidup itu bagaimana? Mempersembahkan tubuh bagaimana? Mati. Bapak Ibu Saudara, siapa orang yang mau mati di gereja? Korban itu ada di gereja, di bait Allah. Bait Allah itu sekarang ini saudara, yaitu persekutuan para imam. Maka itu saya bersama saudara komitmen sampai mati. Membawa maut di dalam diri kita. Maut itu artinya kematian Kristus supaya hidup Kristus nyata. Hanya orang-orang yang rela mati bagi Tuhan dan mau memberikan korban hidupnya di atas mezbah, di dalam gereja, orang inilah orang yang hidup
dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memiliki roh iman yang sama. Khususnya para imam-imam yang berdiri di 24 pintu gerbang surga. Saudara, sudah saya latih. Mati itu keuntungan. Malah mati sambil berdoa itu keuntungan besar. Katakan amin. Saya sudah melatih saudara menjadi pahlawan iman. Hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Bagaimana? Kita harus punya roh iman yang sama. Kepercayaan kita kokoh. Kita yakin ketika kita mati, Bapa akan membangkitkan kita. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan kita akan ada di hadapan Bapa. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Maka itu kegerakan NCC Internasional bukan kegerakan biasa Bapak Ibu Saudara. Pasukan kita adalah pasukan yang membawa maut di dalam dirinya, kematian Kristus. Orang yang sudah membawa kematian Kristus dalam dirinya difitnah itu loh, gak mempan. Dihina itu loh, gak ngaruh. Diejek, diludahi itu loh, gak ada efeknya. Ditekan, tidak ada pengaruhnya. Karena mereka udah mati, siap mati. Rahasia ini besar saudara. Maka itu orang-orang yang mau menjadi pendoa harusnya taken kontrak, siap mati. Kalau belum mencapai kematian diri saudara, membawa kematian Kristus dalam dirinya, sukar saudara. Ikut Tuhan Yesus kalau tidak pernah ngerti ini sukar. Berat, doa pagi berat, pengajaran berat, doa malam berat, pelayanan berat. Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita punya roh iman yang sama. Ya, sore hari ini khususnya para pendoa bersama saya. Rasul Paulus berkata, aku percaya dan aku berkata-kata. Kita percaya ketika kita membawa kematian Kristus, maut bekerja dalam diri kita. Kita siap mati untuk Tuhan, mempersembahkan diri sebagai korban di dalam komunitas kita, kegerakan kita bersama-sama, tubuh kita serahkan. Maka hidup Kristus nyata dalam hidup kita. Jika kita hidup Kristus di dalam kita, maka kita nanti akan dimuliakan bersama-sama. Sebagaimana Kolose 3. Saya bacakan buat saudara sebagai ayat penutup. Kolose 3. Dikatakan ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Lihat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana Kristus adalah hidup kita? Bawa maut dalam diri kita, bawa kematian. Jangan takut. Jangan takut maut. Siaplah mati untuk Kristus. Siaplah mati untuk kebenaran. Jangan takut. Karena ketika saudara membawa kematian Kristus dalam dirimu, seperti Rasul, siap mati meskipun ibadah, siap mati memberitakan firman, siap mati ketika KTP saudara ternyata Kristen dan Anda dibunuh, siap mati. Maka hidup Kristus nyata. Saudara akan menerima upah, yaitu apa? Saudara akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. God bless you all. Ripasande masuk. Kami bersyukur ya Bapa, sore hari ini kami memiliki roh iman yang sama.
Kami membawa maut bekerja dalam diri kami. Maut yang bekerja dalam Kristus. Tapi Engkau Bapa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Rasul-rasul memiliki roh iman yang sama. Kematian Kristus ada dalam hidup kami supaya hidup Kristus nyata. Dan jika Kristus ada dalam hidup kami, maka kami akan dimuliakan bersama Kristus. Ya Bapa, hanya inilah roh iman yang sama. Dan kami tidak pernah bisa dikoyahkan oleh hal-hal duniawi, oleh musuh-musuh kami, oleh penghina-penghina kami, pemfitnah kami. Kami tidak pernah goyah. Kematian saja kami lewati, apalagi hinaan, cemooh, fitnahan, bahkan orang-orang yang mau menggagalkan pelayanan kami. Bapa, kiranya kami memiliki roh iman yang sama dan kami percaya dan kami berkata-kata. Terpujilah namamu Bapa, hamba serahkan imammu yang bertugas sampai nanti jam 12 malam, bahkan dini hari jam 1, kiranya Bapa mereka diberikan kekuatan, kesegaran, semangat yang luar biasa. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur bersetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all.